Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dengan materi pokok hakikat ideologi terbuka. Adapun ideologi itu merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan pengetahuan. Sedangkan ideologi Pancasila itu sendiri merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dengan berdasarkan kepada 5 sila dalam Pancasila tersebut. Ideologi yang bersifat terbuka senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan dan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, di sini ada 2 ideologi, yaitu ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup. Nah, di sini akan dipaparkan dalam tabel perbedaan-perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, berikut ada 7 karakteristik yang membedakan antara ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup. Yang pertama, sistem pemikiran yang terbuka. Sedangkan pada ideologi tertutup, sistem pemikiran yang tertutup. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan bangsa itu sendiri. Sedangkan pada ideologi tertutup, cenderung untuk memaksakan dan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar, dan yang belum tentu sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, dasar pembentukan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat. Sedangkan pada ideologi tertutup, merupakan hasil keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang. Yang keempat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan pada ideologi tertutup itu diciptakan oleh negara, dalam hal ini adalah seorang penguasa. Yang kelima, tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Sedangkan pada ideologi tertutup, pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa dengan tujuan untuk melenggangkan kekuasaannya. Yang keenam, isinya tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam bentuk perangkat, contohnya konstitusi atau peraturan. Sedangkan pada ideologi tertutup, isinya itu terdiri dari tuntutan-tuntutan yang wajib dijalankan oleh masyarakat. Yang ketujuh, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan juga aspirasi-aspirasi yang masuk. Sedangkan pada ideologi tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di masyarakatnya. Dalam keterbukaannya, ideologi Pancasila mengandung 3 nilai. Yang pertama merupakan nilai dasar atau hakikat kelima sila Pancasila itu. Jadi nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua ada nilai instrumental. Di sini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar. Contohnya, di sini ada program pembangunan, undang-undang, dan lembaga-lembaga pelaksana dari nilai-nilai dasar tadi. Yang ketiga adalah nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental. Dalam realisasinya, selalu berkembang dan melakukan suatu perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga aspirasi yang masuk dari masyarakat. Selanjutnya ada dimensi. Secara struktural, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi idealisme yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang kedua ada dimensi normatif. Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu norma atau hukum yang jelas. Contohnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir ada dimensi realitas. Pancasila mampu mencerminkan realitas kehidupan yang nyata yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, ada ciri-ciri ideologi Pancasila. Itu ada 3 ciri. Yang pertama, tidak bersifat utopis, artinya tidak hanya ide-ide atau tidak hanya sebagai angan-angan yang tidak mungkin untuk direalisasikan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, bukan merupakan doktrin belaka yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis, nyata, dan reformatif yang mampu melakukan perubahan. Dan yang terakhir, bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis, jadi tidak hanya menekankan pada praktek-prakteknya saja tanpa adanya aspek idealisme. Nah,
Meskipun Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukan berarti keterbukaan tersebut tanpa batas. Jadi ada beberapa poin, ada 5 poin yang mana harus selalu diperhatikan. Yang pertama ada stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan juga komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, merupakan penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Jadi sekian pembahasan dari hakikat ideologi terbuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.